Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di obrolan pagi terkini, masih membahas terkait dengan pelayanan PDAM Kota Makassar. Tadi kita sudah berbincang Pak Haris terkait dengan sistem pelayanan yang diberlakukan, kemudian bagi wilayah yang kesulitan, dan saat ini kita tengah memasuki musim kemarau. PDAM juga telah menyiapkan antisipasi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat di Kota Makassar, terutama pada wilayah-wilayah yang memang sulit terjangkau, Pak. Tidak ada instalasi, kemudian masih, kalaupun ada instalasi, aliran airnya masih mengalami gangguan, Pak. Itu seperti apa yang disiapkan? Jadi memang seperti yang saya bilang tadi, bahwa daerah yang sangat rawan bagi kami itu adalah daerah utara dan timur kota. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini dilayani oleh satu instalasi, namanya instalasi Panaikang. Ya. Jumlah kapasitas instalasi Panaikang itu maksimum itu adalah 1.300 liter per detik. 1.300 liter per detik. Sedangkan kebutuhan di sana melebihi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanan kita untuk menuju ke sana itu sangat kalau maksimal itu tidak sampai dengan di ujung pipa. Ya. Sehingga ini perlu penanganan lebih lanjut. Salah satu upaya kita adalah mencoba merencanakan pembangunan satu unit instalasi di sekitar sana. Panaikang sana, Pak, ya? Di daerah Tamalanrea, supaya distribusinya cepat, tekanannya bisa sampai di ujung pipa untuk melayani sekitar sana. Sementara kita proses, mudah-mudahan ya insya Allah kalau ini semua berjalan sukses, ya tahun depan itu sudah bisa dituntaskan. Progresnya sudah sejauh mana, Pak? Nah, sekarang lagi masuk tahap feasibility study, ya. Bagaimana kemungkinan airnya, ya. Karena ini kan bukan hanya membangun instalasi, tapi sebenarnya cukupkah air baku kita untuk diolah. Itu juga. Karena biar kita mau membangun instalasi, kalau airnya tidak cukup untuk diolah, ya tidak ada gunanya. Yang menjadi bahan dasarnya yang tidak memenuhi. Artinya ada kurang lebih 3-6 bulan waktu memang yang sama sekali kita tidak bisa memanfaatkan air yang sumber air bakunya dari Sungai Lekopacing, sehingga harus menggunakan sumber air yang ada di Jenek Berang. Jenek Berang pun sekarang kapasitasnya itu yang tersedia hanya sisa kurang lebih 600 liter per detik. Kalau 600 liter per detik ini digunakan nanti pada saat proyek pembangunan penyediaan air bersih Maminasata, itu membutuhkan air 600 liter per detik. Pembangunannya itu juga di Sumbawa untuk melayani utara dan timur kota. Kalau ini 600 sudah digunakan, berarti deposit neraca air baku itu sudah tidak ada lagi. Sehingga sumber air baku harus ditingkatkan. Sumber air baku ditingkatkan ini solusinya memang mencari sumber air baku baru, apakah itu dari goa atau dari takalar. Tapi sudah ditentukan, Pak? Ya, ini sumbernya dari mana ini? Atau masih dalam pengkajian? Dari hasil yang selama ini kita lakukan rapat dengan Kementerian PUPR, karena urusan air baku itu bukan urusannya PDAM sebenarnya. Itu adalah kewenangan dari Kementerian PUPR untuk membagi air tersebut. Ya, mudah-mudahan saya dengar sih ada beberapa sumber air baku yang akan coba dieksplor. Mudah-mudahan PDAM Makassar, khususnya Kota Makassar ini mendapatkan tambahan air baku itu. Karena terus terang kalau mengandalkan Sungai Lekopacing itu, bendungan Lekopacing itu kita agak kewalahan. Ya, dia hanya memang pada saat musim hujan saja bisa dimanfaatkan, pada musim kemarau agak sulit karena memang debitnya kurang. Belum lagi masyarakat kota di Maros juga itu menggunakan pada saat musim kemarau dalam hal pertanian. Jadi ini ada dua penggunaan, bukan hanya warga Makassar saja, tapi sumber airnya juga digunakan orang sana juga. Terbagi ya. Semua ini kan dibagi oleh kementerian. Nah, mudah-mudahan ini bisa teratasi dengan baik lah, gitu. Selain itu, sementara dalam progres untuk pembangunan instalasi baru, kemudian pencarian sumber air, nah apa langkah yang akan dilakukan PDAM untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat? Karena kan tidak mungkin masyarakat warga akan tenang, Pak, dengan kondisi itu bahwa nanti 6 bulan kemudian atau setahun kemudian baru mendapatkan air. Makanya sekarang ini kita berusaha untuk melakukan penyaluran air yang ada di instalasi 5 kita di Sumbawa itu masuk. Kita sekarang sudah memasang pipa kurang lebih 300 liter per detik untuk masuk ke daerah timur kota.
untuk pemenuhan masyarakat yang khususnya daerah Panakukang Manggala. Nah, karena ini juga adalah zona merah timur kota. Jadi sekalian kita mengimbau kepada masyarakat khususnya Manggala Panakukang yang mau mendapatkan air bersih, ya silakan datang ke kantor-kantor wilayah pelayanan kita di racing center sana atau di unit-unit kalau memang mau berlangganan air bersih. Nah, ini ada kapasitas yang terpasang yang kurang lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu 300 liter per detik. Kalau 300 liter per detik itu ya kurang lebih dibagi 40 ada berapa ribuan lah cakupan layanan bisa dimanfaatkan. Jadi bisa kita datang untuk melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sambungan dari PDM. Baru, Pak, ya? Sambungan baru ke PDM. Gitu. Ini bagi mereka yang memang sudah tersambung tapi ini kan air tadi dijelaskan bahwa tidak sampai ke ujung pipa. Ya, nah, ini dapat mengambil air bersih seperti apa sistemnya, Pak? Ya. Jadi orang sekarang yang di sana ini yang sudah menjadi berlangganan itu dari waktu biasanya dia hanya mendapatkan air itu kurang lebih hanya 1 jam. 1 jam. 1 jam. Itu pun digilir. Kadang dia seminggu baru dapat, kadang 3 hari baru dapat. Nah sekarang ini dengan kita menyambung pipa baru untuk masuk tapping di sana, itu dia bertambah nanti. Mungkin bisa sampai dengan 3 sampai 6 jam dalam sehari. Jadi agak lebih nyaman. Mengalami peningkatan pelayanan. Sekaligus kita bisa melakukan pendaftaran kepada pelanggan baru. Jadi orang yang belum mendapatkan air biasanya membeli air dan segala macam ini sudah bisa dimanfaatkan. Jadi ini kabar baik ini bagi warga Kota Makassar yang berada di timur dan utara kota, Pak ya, yang belum mendapatkan suplai air dari PDN Kota Makassar. Tadi sudah diimbauan bahwa segera mendaftarkan diri untuk dilakukan sambungan baru karena sudah dilakukan penambahan debit air dan sebagainya. Selain itu, PDAM biasanya juga menyiapkan tangki air, Pak, mensuplai ke wilayah-wilayah memang sudah tidak dapat teraliri air. Jadi itu sekarang kita punya armada itu siap dalam musim kemarau. Jadi memang di musim kemarau ini ada 2 yang kita harus hadapi ini. Yang pertama pemenuhan kebutuhan dalam rangka orang menjalankan ibadah Ramadan. Ya. PDM itu harus siap, paling tidak karena pada saat Ramadan ini kondisi tekanan air ini penggunaan debit air. Itu hampir seluruh masyarakat Kota Makassar itu bersamaan menggunakan air. Dan khususnya sore dan malam hari. Biasanya kalau dia statusnya normal itu tidak bersamaan. Biasa ada yang menggunakan sore, malam. Ini rata-rata biasanya jam 3 itu sudah mulai penggunaan air secara bersamaan. Sampai dengan mau menjelang maghrib. Nah, saat sahur dan menjelang buka puasa. Belum lagi masuk pada saat masuk tarwih. Itu juga penuh dengan kapasitas kita itu meningkat secara bersamaan. Seandainya tidak bersamaan ini bisa teratasi. Nah, tapi karena ini bersamaan, kita antisipasi dengan beberapa mobil tangki untuk siap mensuplai ke daerah ujung kota yang memang tekanan debitnya itu berkurang ketika bersamaan. Kan ya kalau diilustrasikan kalau umpamanya pipa sebesar ini, semua orang menggunakan di sini, jangan harap yang di ujung ini mendapatkan. Karena sudah terpakai. Sudah terpakai. Nah, ini yang mengantisipasi ini yang di ujung itu kita menggunakan mobil tangki untuk pelayanan air bersih begitu. Sehingga memang kami juga berharap ke masyarakat apabila pada waktu-waktu yang penggunaan air itu tidak tinggi, sebaiknya menampung air ya supaya bisa tetap ketersediaan air di rumah tangga itu bisa lebih nyaman begitu. Berapa mobil tangki Pak yang disiapkan untuk suplai air kita sekarang ini kita pada posisi 6 mobil tangki. 6 mobil ya. Tapi itu dia rate-nya berputar. Jadi tergantung biasa dalam satu rate itu dia dalam sehari sampai 6 begitu satu rate. Kapasitas itu bisa sampai dengan berapa rumah. Artinya dalam satu kompleks itu sudah bisa ditangani oleh satu mobil tangki. Ya, karena kurang lebih 500 liter air. Gitu, Itu sistemnya masyarakat yang akan melapor dulu atau seperti apa untuk mendapatkan layanan? Jadi masyarakat melapor kalau dia tidak dapat air, melapor nanti kita akan layani. Khusus yang pelanggan itu pasti kita bagikan secara gratis. Pak. Masih kita lanjutkan perbincangan kita di obrolan pagi terkini, namun kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di obrolan pagi terkini.